Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Putra Pemeriksaan dengan NIM 12019. Jadi saya akan menjelaskan apa yang sudah saya dapat dari studium pindahan research Elsevier yang memiliki writing for research. Jadi, writing of research atau menulis untuk penelitian merupakan sebuah materi yang membahas mengenai pedoman atau mekanisme lengkap dalam menulis makalah penelitian atau dalam memulai penelitian. Dalam menulis sebuah laporan dibutuhkan ketelitian khusus di dalamnya. Maka dari itu, materi ini bisa jadi acuan pertama dalam memulai penelitian. Menulis hasil penelitian pun tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Dibutuhkan tata cara sesuai prosedur agar penulisan juga sesuai dengan hasil penelitian. Pada eh, materi ini, eh, buku yang berjudul Elsevier Kardiologi, Gastroenterologi, dan Respiratory Pneumonia menjadi sebuah referensi untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan dibicarakan. Penulis buku ini bisa diakses untuk kebutuhan untuk menyampaikannya lebih banyak konten dengan cara baru dan relatif dan kreatif berubah dengan cepat. Peluang menjadikannya waktu yang tepat untuk terlibat dengan minat hasil dalam menulis buku dengan misi tematik. Mengisi kesenjangan di pasar materi pendidikan dan meningkatkan visibilitas dan motivasi reputasi bersama dengan banyak alasan bagus lainnya untuk mempertimbangkan sebuah buku untuk ditulis memiliki dampak seperti itu. Lanjut ke untuk menulis buku sendiri kita harus memakai kualitas bahasa harus menghindari kualitas bahasa yang buruk di mana itu dapat menunda atau memblokir publikasi. Pentingnya untuk menganggap serius presentasi naskah kita adalah terutama bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil. Kejelasan dalam tulisan mencerminkan kejelasan dalam pikiran. Sains jauh lebih dari sekedar pencatatan fakta. Komunikasi tertulis adalah kuncinya untuk mentransmisikan pengetahuan dan memberikan dampak di lapangan. Tanpa bahasa yang jelas dan tepat, pembaca tidak akan memahami pesan atau dampak penuh dari kerja yang telah kita lakukan. Meskipun temuan yang Anda laporkan mungkin canggih, bahasa bahasa yang digunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kualitasnya buruk, termasuk dalam kesalahan tata bahasa, ejaan atau penggunaan bahasa dapat menunda publikasi atau menyebabkan penolakan langsung terhadap makalah tersebut. Nah, dalam penulisan naskah, kita selalu menggunakan bahasa Inggris yang benar. Gunakan bahasa Inggris yang tepat di seluruh naskah dan jangan lupa keterangannya dan judul dalam gambar, bagan, grafik, dan foto. Ini merupakan tanggung jawab penulis, tetapi penulis seringkali berasumsi bahwa penerbit akan mengkoreksi bahasa naskah yang mereka telah terima. Tetapi asumsi itu tidak benar. Sebenarnya, penggunaan tata bahasa ini tanggung jawabnya dimiliki oleh penulis untuk di mana penulis harus memastikan makalah dalam bentuk terbaik. Seperti memperbaiki masalah dasar yang terkait dengan tata bahasa dan ejaan, seperti memberikan alur yang jelas, logis, dan terhubung. Meskipun penerbit tidak mengoreksi bahasa, mereka sering menyediakan sumber daya untuk penulis yang kurang mengenal konversi jurnal internasional. Di sini ada situs panduan untuk menulis untuk informasi lebih lanjutnya. Beberapa penerbit juga dapat melakukan penyaringan teknis sebelum peer review. Jika kualitas
bahasa makalah Anda tidak memenuhi standar minimum jurnal, itu dapat dikembalikan kepada Anda untuk dilakukan perbaikan. Lalu yang kedua itu ada metode. Bagian ini harus cukup detail sehingga pembaca dapat meniru penelitian dan menilai apakah metode membenarkan kesimpulannya. Disarankan menggunakan bentuk lampau eh, dan hindari menggunakan orang pertama. Meskipun ini akan bervariasi dari jurnal ke jurnal, pada akhirnya Anda harus menjelaskan bagaimana Anda mempelajari masalah, mengidentifikasi prosedur yang Anda ikuti, dan susun informasi ini secara logis. Lalu jika metode kita yang kita gunakan itu adalah metode yang baru, kita harus menjelaskan secara detail jika mereka telah diterbitkan sebelumnya. Eh, Cara menilai jika metodenya telah diterbitkan sebelumnya, eh, kita jangan kita harus mengutip karya aslinya, termasuk Anda eh, frase jika Anda telah melakukan modifikasi. Lalu identifikasi peralatan dan bahan yang kita gunakan dengan menyebutkan sumbernya dan nyatakan frekuensi pengamatan dan jenis data apa aja yang direkam, memberikan pengukuran yang tepat, menyatakan kekuatan dan kelemahan mereka ketika diperlukan. Lalu jangan lupa untuk kita menyebutkan tes tes statistik apa yang telah kita lakukan, sehingga nanti hasil kuantitatif yang kita dapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Jika penelitian Anda melibatkan persetujuan partisipan manusia, hewan, sel punca, atau bahan biohazard lainnya, Anda harus memasukkan informasi tertentu di pada pernyataan etika seperti persetujuan komite dan izin untuk menerbitkan. Anda juga harus menjelaskan kriteria Anda untuk memilih peserta. Lalu pada hasil, bagian ini harus menyajikan temuan kita secara objektif, menjelaskan mereka sebagian besar dalam teks. Di situ Anda menunjukkan bagaimana hasil Anda berkontribusi kepada pengetahuan ilmiah. Jadi hal ini harus jelas dan logis. Dan yang terpenting adalah untuk tidak menafsirkan hasil Anda yang muncul dalam diskusi dan bagian kesimpulan. Anda dapat mendasarkan urutan teks ini pada tabel, gambar, dan grafik yang menyajikan temuan Anda. Tekankan setiap temuan-temuan penting secara jelas. Tabel dan gambar harus diberi nomor terpisah. Angka harus memiliki deskripsi singkat namun lengkap. Lalu ada sebuah legenda yang mengungkapkan bagaimana data diproduksi, diskusi dan kesimpulan. Dan terakhir juga ada diskusi dan kesimpulan. Di mana diskusi dan kesimpulan ini kita menggambarkan sebuah arti dari hasil yang telah kita temui atau kita dapatkan. Terutama konteks dari apa saja sudah diketahui tentang subjek. Kita dapat mempresentasikan kesimpulan umum dan khusus, tapi berhati-hatilah untuk tidak meringkas secara detail. Untuk tidak meringkas artikel. Untuk meringkas artikel sendiri, di situ adalah tugasnya abstrak. Lalu ada skill menulis. Di sini ada 8 tips bagaimana skill menulis untuk publikasi jurnal. Nah, tips pertama ini identifikasi jurnal sesuai target. Yang kedua, persingkat panjang tesis. Yang ketiga, format ulang pendahuluan sebagai abstrak. Keempat adalah ubah pendahuluan. Kelima, kita kencangkan bagian metode. Keenam, ada diskusi jelas dan ringkas. Kedelapan, batasi jumlah referensi.
Lalu keterampilan menulis teknis, menulis untuk jurnal interdisipliner, mengirimkan artikel ke jurnal khusus disiplin ilmu menjadi cara yang baik untuk membangun reputasi penelitian di bidang Anda. Namun, menulis untuk jurnal interdisipliner memiliki banyak manfaat juga. Misalnya dengan menerbitkan jurnal interdisipliner, Anda dapat membawa penelitian Anda ke perhatian lebih banyak orang. Kami pada webinar yang telah dilakukan dikatakan didefinisikan bahwa jurnal interdisipliner berdasarkan pembaca yang dituju. Itu adalah jurnal yang menerbitkan makalah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah ditulis untuk audiens dari berbagai disiplin ilmu. Makalah ini sering membahas seperangkat masalah dunia nyata seputar topik sentral dan menawarkan perspektif baru pada isu-isu konseptual, teoritis, atau metodologis. Jurnal interdisipliner cenderung menerima makalah yang sesuai dengan tema umumnya. Jika sebuah makalah berasal dari disiplin ilmu yang belum pernah terwakili dalam jurnal sebelumnya, artikel masih mungkin diterima dan menawarkan sesuatu yang baru dengan tema dari standar yang tinggi. Sebagai peneliti, kita kita membuat langkah yang besar dalam memajukan pengetahuan. Prestasi kita dapat menyelamatkan hidup dan meningkatkan cara hidup. Jika kita siap untuk membagi pengetahuan kita dengan dunia, pada buklet yang telah disediakan pada materi itu kita diuraikan tentang peluang-peluang terbaik untuk mempublikasikan penelitian Anda. Dan untuk melihat buklet tersebut, buklet ini dibagikan secara global. Untuk penutup, dalam jurnal disiplin, penulis cenderung mengikuti struktur konvensional. Mereka dapat mematuhi gaya disiplin khusus dan mengutip literatur yang sama dengan makalah yang sudah terbitkan dengan jurnal. Makalah dalam jurnal semacam itu perlu ditujukan bahwa itu membuat kontribusi metodologis, teoritis, atau empiris ke lapangan atau disiplin. Dan penulis cenderung menekankan inovasi dalam teori atau metode dan menunjukkan keahlian. Makalah dalam jurnal interdisipliner cenderung lebih panjang dan serta gayanya dapat menjadi lebih fleksibel. Dalam jurnal interdisipliner, ada sedikit kebutuhan untuk menyesuaikan dan penulis memiliki uh, ruang kebebasan untuk berekspresi dengan lebih. Penting juga bagi penulis untuk menggambarkan pada berbagai literatur dan untuk menunjukkan penerapan penelitian di luar disiplin mereka sendiri. Saat kita menulis untuk audiens yang lebih luas, kita mungkin perlu menyetarakan materi yang jauh lebih jelas dan fokusnya adalah pada penekanan relevansi metode yang diusulkan dan menunjukkan penerapan daripada keahlian. Dalam makalah, biasanya kita cenderung menunjukkan bagaimana kita menjawab pertanyaan yang mirip dengan peneliti lain. Tapi juga bagaimana Anda mengadopsi yang berbeda sikap terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Penting bagi kita untuk mengkalifikasi istilah yang telah kita gunakan dan memastikan bahwa terminologi yang kita gunakan dapat dipahami oleh audiens non-spesialis. Dan bahasanya harus dapat diakses oleh hayalak luas dan istilah teknis serta konsep kunci yang perlu dijelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.